Salam Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi di Studio Kristen. Saya berdoa dan berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan kesaksian seorang murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana dalam proses dia percaya kepada Tuhan Yesus, ada banyak hal tantangan yang dia hadapi. Anaknya sakit, bahkan keuangan keluarganya berkurang akibat anaknya sakit. Tapi dia terus berharap bahwa dan berdoa kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan membuka jalan dalam setiap masalah yang dihadapi. Ya, mari kita dengar lebih jelasnya bagaimana kesaksian seorang murtadin ini sehingga imannya benar-benar kuat dan dia mengalami mujizat secara pribadi bersama Tuhan Yesus. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus berkati. Saya dari kota Tuban ya saudara. Usia saya 34, saya punya 2 anak. Yang pertama 9 tahun, yang kedua 8 tahun. Dan di sini saya percaya ini bukan satu kebetulan, karena saya juga sebenarnya gaptek ya, nggak ngerti begitu banyak tentang media sosial. Tapi saya percaya di sini ini adalah sebuah panggilan untuk saya boleh menyaksikan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, dan benar-benar apa yang enggak pernah bisa dipikirkan di otak kita itu 1 menit Tuhan katakan iya terjadi semua saudara. Nah di sini saya mau bersaksi, kesaksian saya semoga menguatkan kita semua, menambah iman percaya kita, dan yang terpenting kalau orang Tuban bilang tetap ngandel Gusti Yesus ya saudara. Nah, saudara seiman, saya punya anak yang sangat spesial. Namanya Michelle Anastasia, yaitu anak saya yang pertama, yang usia 9 tahun. Mulai dari di dalam perut itu, Tuhan sudah punya rencana yang begitu indah, indah sekali ya saudara, untuk kehidupan kami sekeluarga, untuk saya dan suami saya, untuk tetap terus ngandel Yesus. Saudara seiman, awalnya saya hamil itu sudah benar-benar luar biasa. Mulai usia 0 bulan sampai umur 6 bulan di usia kandungan saya itu, saya sudah nggak bisa makan. Saya nggak bisa makan, bahkan minum air aja saya muntah ya saudara. Waktu itu namanya baru hamil pertama, senang-senangnya kita dikaruniai sebuah baby. Tapi di situ sudah nggak bisa makan, sudah nggak bisa minum. Kita berusaha cari dokter, cari USG. Setiap saya keluh itu suami saya pasti langsung bawa saya ke dokter. Dan di situ hasilnya puji Tuhan dokter bilang enggak apa-apa, perkembangan normal, geraknya di dalam kandungan juga normal, nggak ada masalah, semuanya normal. Tapi waktu itu berlanjut terus sampai usia 9 bulan kurang 2 minggu ya saudara. 9 bulan kurang 2 minggu itu saya mulai kontraksi terus, kontraksi 1 hari itu kontraksi terus-terusan saudara, sampai saya rasanya berkeringat dingin itu keluar. Akhirnya suami saya bawa saya ke rumah sakit bersalin, itu kontraksi terjadi terus, tapi tidak ada pembukaan sama sekali, dan dokter memutuskan untuk sudah, akhirnya harus sesar saja Bu, nggak boleh normal. Oke kita sesar saudara, dan puji Tuhan di tanggal 24 Agustus 2014, Tuhan izinkan anak saya yang pertama itu lahir. 1:30 siang itu lahir saudara, nangis kenceng. Itu saya baru merasakan jadi seorang ibu ya saudara. Jadi dengar anak saya menangis itu, saya menangis. Oh berarti puji Tuhan, berarti saya selama ini berhasil mengandung dan berhasil menjaga anak saya dalam kandungan sampai dia bisa lahir, nangis gitu. 1:30 siang itu nangis. Akhirnya kita senang saudara, saya suami itu senang.
Tapi ternyata dari situ, dari anak saya yang lahir pertama situ, ternyata di situ mungkin Tuhan memasukkan kita di dalam prosesnya, di mana proses ini berlanjut sampai di tahun 2020, saudara. Jadi setengah dua siang lahir, setengah dua malam itu anak saya berhenti bernafas, saudara. Berhenti bernafas waktu itu eh, kan sesar ya, saya sesar ya. Waktu itu 2 minggu dia di inkubator, saudara. Jadi saya pulang dia tetap di inkubator. Nah, setengah dua malam itu dia sempat berhenti nafas. Waktu itu akhirnya dokter bilang sama saya, Bu, Pak, ini eh, harus dirujuk ke rumah sakit yang besar di Surabaya. Akhirnya saya telepon waktu itu sama dokter yang ada di sana, saya telepon sama pihak rumah sakit. Saya tanya, untuk sewa alat nafas itu 1 hari butuh biaya berapa dan waktunya butuh berapa lama untuk anak saya bisa nafas normal gitu. Tapi dari pihak rumah sakit sana bilang sama saya, saudara, tidak bisa Bu kita menentukan waktunya. 1 hari waktu itu saya dimintai 12 juta, saudara, untuk sewa alat. Itu belum termasuk obat dan biaya kamar. Waktu itu segitu, saudara. Saya nangis, saudara. Nangis waktu itu, saya nangis. Uang apa? Waktu itu suami saya juga kerjanya masih baru ya, saudara. Masih baru, kan pindah kerja gitu, baru masuk ke situ. Dan kita kita juga dari latar belakang keluarga eh, yang biasa saja, dan saya juga enggak mungkin waktu anak saya sudah nggak nafas itu, saya juga enggak mungkin bilang ke keluarga saya minta uang buat biaya rumah sakit anak saya juga nggak mungkin, karena kita menikah, prinsip kita harus berdiri sendiri tanpa ada keluarga, maksudnya tanpa harus ada minta-minta ke keluarga dia, keluarga suami atau keluarga saya ya, saudara. Jadi waktu itu saya nangis, saudara. Saudara, setengah dua malam itu saya nangis. Tuhan, gimana? Uang apa yang mau tak pakai? Apa yang mau tak jual? Saya tidak punya apa-apa loh Tuhan. Saya bilang gitu. Saya nangis di ruang bayi waktu itu, saudara. Akhirnya saya memutuskan untuk berdoa saja. Waktu itu saya, suami, sama ibu mertua yang perempuan itu, saya berlutut di depan ruang bayi. Kita menangis, saudara. Tuhan, kalau memang anak ini punya Engkau, genapi rencanamu, sembuhkan. Kalau, kalau Tuhan sudah jaga di dalam kandungan dengan proses seperti itu, Tuhan tolong lanjutkan karyamu yang indah itu untuk menghidupkan anak ini. Ternyata benar, saudara, Tuhan itu benar, Tuhan itu memperhitungkan air mata yang kita keluarkan. Tuhan dengar, akhirnya nggak perlu, saudara, kita nggak perlu dirujuk ke rumah sakit besar. Suster, dokter itu memompa terus, akhirnya dia nangis, saudara, nangis keluar tangisan. Saya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Saya bilang seperti itu. Dan di situ tidak berhenti di proses itu, saudara. Setelah itu suami saya kan kerjanya luar kota, luar pulau ya. Jadi 3 hari waktu itu suami saya sudah berangkat, kan dia bilang, sudah ya saya berangkat karena sudah baik-baik saja, oke berangkat. Jadi saya itu, saudara, waktu itu motor saya itu masih motor, kalau orang Tuban bilang motor ngogling ya, saudara, belum metik ya. Jadi saya itu habis sesar nggak pernah itu, nggak ngerti yang namanya rasanya sakit itu, nggak ngerti, saudara. Jadi waktu itu anak saya harus tetap berada di rumah sakit kan. Waktu itu saya dikabari, saya sudah di rumah, saya dikabari, Bu, anaknya ternyata keluar cairan kuning dan diperiksa semua itu ada infeksi di lambung, saudara. Ada infeksi di lambung, itu harus pengobatan. Oke, kita ikuti, saudara, beberapa hari pengobatan, pulih, saudara. Dan terakhir itu, yaitu trombosit dan HB-nya itu benar-benar habis, saudara. Mukanya anak saya, bibir anak saya itu, badannya tuh sudah kuning semua. Nggak ada stok darah di rumah sakit waktu itu. Anak saya waktu itu butuh trombosit itu dua kampul ya, saudara.
terus butuh darah merah itu juga 2 kampul. Yang ada di rumah sakit waktu itu hanya sel darah putih. Itu cuma 1 kampul, saudara. Dan waktu itu saya riwariwi. Habis melahirkan tuh saya riwariwi setiap hari ke rumah sakit. Jadi sebelum jam besuk itu saya ke rumah sakit. Saya minta tolong suster, saya boleh pegang anak saya. Jadi sebelum jam besuk itu saya boleh masuk, saudara. Yang lain tidak boleh masuk, saya boleh masuk. Sampai jam besuk selesai itu yang lain sudah boleh keluar, sudah diserahkan keluar. Tapi saya masih boleh di dalam untuk terus berdoa buat anak saya. Akhirnya waktu itu HB sama trombositnya itu harus transfusi darah itu malam, saudara, jam 11 malam itu harus masuk sel darah putih dan sel darah merah itu harus gantian masuk. Dan waktu itu gak ada stok itu, perawatnya bilang gini sama saya, saudara, ibu anaknya butuh, tapi gimana ibu, petugasnya waktu ini nggak masuk ibu. Saya telepon om saya, nggak bisa pelayanan di luar kota. Saya telepon kakak saya, nggak bisa karena harus jaga kantor itu kena shift malam. Jadi saudara yang ada di Sidoarjo, Surabaya itu benar-benar nggak bisa bantu saya. Saya nangis, saudara. Saya nangis gini. Saya susah kok nggak ada yang bantu ya. Saya gitu. Maksudnya Tuhan ini apa? Saya harus gimana? Saya harus berjuang seperti apa? Akhirnya saya bilang sama perawat gini, suster, oke, kalau memang nggak ada petugasnya, saya jalan sendiri ke PMI. Padahal saya nggak ngerti PMI Surabaya itu harus lewat mana, saya nggak ngerti, saudara. Saya sudah bilang seperti itu. Kalau memang nggak ada petugas dan nggak ada yang membelikan darah, saya berangkat sendiri, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan di jam 1 malam itu saya akan pulang. Saya di rumah. Jam 1 malam itu saya ditelepon. Ibu, ini ada orang yang mau beliin. Orang rumah sakit mau beliin, ibu. Gimana? Iya, enggak apa-apa beli. Nah, di situ transfusi, saudara, transfusi darah. Akhirnya waktu 2 minggu itu di rumah sakit anak saya tinggal di rumah sakit 2 minggu. Terus akhirnya diperbolehkan pulang, puji Tuhan pulang. Sembuh ya nak, saya bilang gitu. Sudah, saudara, saya dikasih waktu istirahat sama Tuhan ya. Waktu istirahat sama Tuhan itu, dan di usia yang genap di 3 bulan, kembali lagi Tuhan mungkin mempertanyakan iman saya. Mungkin mungkin maunya Tuhan seperti ini ya, saudara. Kalau menurut saya mungkin maunya Tuhan seperti ini. Ayo kamu nyendero sama aku terus. Jadi saya ini nggak ada waktu untuk, maksudnya nggak ada waktu untuk senang-senang jalan-jalan itu nggak ada, karena setiap hari saya harus benar-benar rawat anak saya, lihat kondisi anak saya seperti itu, saudara. Dan genap di usia 3 bulan pertama kali dia mengalami kejang. Waktu itu saya nggak ngerti kejangnya, karena kejangnya itu tidak seperti kejang-kejang anak yang lain. Nah, kejangnya anak saya itu hanya biru di telapak tangan, telapak kaki, sama bibir ini biru, saudara. Itu saya nggak ngerti, saya kira cuma masuk angin ya, saya kasih minyak. Ternyata itu 1 hari tidak terjadi 1-2 kali, saudara. Pernah sampai terjadi 1 hari itu sampai 15 kali. Cuman hitungan detik ya, enggak sampai menit. Hitungan detik aja, seperti itu. Kita bawa ke rumah sakit besar di Surabaya. Saya tanya, dokter yang baik di mana? Sampai saya seperti itu, saudara. Nanti dana bisa dicari. Suami saya seperti itu. Terus kita ngutang enggak apa-apa. Yang penting kita periksa anak kok kayak gitu terus. Akhirnya kita di Surabaya, beberapa rumah sakit kita kunjungi. Waktu itu dokternya bilang, oh enggak apa-apa ibu, ini hanya pre-loading spill. Saya juga browsing di HP itu pre-loading spill ya. Ciri-cirinya seperti anak saya itu memang. Dan dokter bilang ini akan hilang sendirinya dengan bertambahnya usia. Tapi semakin hari kok nggak hilang gitu. Saya bingung, sama suami saya bingung. Dan di situ sampai usia 6 bulan ya, saudara. Sampai usia 6 bulan itu kita keluar masuk rumah sakit. Jadi begitu anak saya kejang, saya bawa ke rumah sakit. Nanti pasti opname terus pulang, mungkin 2 hari. Nanti masuk lagi, seperti hidup saya seperti itu, saudara, di rumah sakit. Jadi rumah saya itu rumah sakit, saudara. Jadi seperti itu. Akhirnya waktu itu umur 6 bulan itu
kita opname, kita ketemu sama dokter di Sidoarjo itu, kita opname di Sidoarjo ya saudara, waktu itu kan kita tinggal di Sidoarjo. Opname saudara, opnam itu ada dokter bilang seperti ini sama saya, Bu, ini hidrosefalus kayaknya, mendekati hidrosefalus Ibu, seperti itu. Kita CT scan ya Bu. Akhirnya di CT scan saudara waktu itu. CT scan pertama ternyata bukan hidrosefalus, abses otak. Abses otak itu jerawat nanah, tapi ada di dalam kepala ya, di dalam otak. Di situ saudara, banyak sekali saudara, titik-titik putih-putih itu banyak sekali. Dan ini tidak bisa Bu di sini. Jadi harus dirujuk ke Dokter Sutomo, ke Surabaya saudara. Di situ dokter periksa semuanya, darah semua dilengkap saudara ya, dicek. Dan di situ memang betul itu abses otak. Ternyata abses otak ini harus diinjeksi Bu selama 45 hari. Oke, saya tidur rumah sakit Sutomo itu 45 hari saudara. Dan puji Tuhan suami saya kerja, saya hanya bertiga. Saya, Tuhan sama anak saya saudara. Itu injeksi setiap hari, anak saya diinjeksi saudara. Setiap hari diinjeksi. Habis itu ternyata sudah abses otak lolos saudara, sudah CT scan lagi, ternyata bersih. Absesnya itu bersih saudara. Habis itu kita pulang, selang beberapa hari kemudian ternyata abses otaknya bersih, larinya ke hidrosefalus. Anak saya gak sadar, tiba-tiba gak sadar itu, kita bawa lagi di CT scan lagi, ternyata larinya ke hidrosefalus. Hidrosefalus ini harus pasangkan Bu. Jadi di dalam kepala anak saya itu ada selangnya saudara, untuk buang cairan kepala yang berlebihan itu dibuang ke saluran kencing itu. Dan puji Tuhan juga prosesnya itu luar biasa. Jadi setiap tahun Tuhan izinkan saya melewati menemani anak saya di meja operasi itu setiap tahun saudara. Entah itu sannya buntu, entah itu sannya harus diganti, seperti itu saudara. Jadi seperti itu sampai usia anak saya mendekati 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah itu. Jadi setiap tahun itu operasi satu kali seperti itu. Dan di usia 2 tahun setengah mendekati 3 tahun saudara, anak saya kembali tidak sadar. Jadi anak saya ini habis tertawa, terus habis bangun tidur, dia tiba-tiba itu bisa nggak sadar. Nah seperti itu. Terakhir itu kemarin di usia 2,5 mendekati 3 tahun itu tiba-tiba gak sadarnya itu bukan koma gitu enggak ya, cuman dia itu tubuhnya itu bergerak terus, nangis bergerak terus, itu enggak berhenti saudara. Biasanya dia memang juga nangis kan, karena dia ada CP juga, waktu itu ada CP, jadi abses otak itu barengan sama CP saudara. CP itu jenis otot kaku ya saudara. Dan di situ di usia 3 tahun itu, dia nggak sadar, kita larikan ke rumah sakit. Di situ diperiksa semuanya, kenapa sampai nggak sadar. Ternyata otak anak saya yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu saudara, itu ternyata rusak. Waktu itu rusak dan saran dokter itu harus dipotong saudara, harus dibuang. Karena kalau tidak dibuang pasti akan merusak yang sebelah kanan saudara. Di situ saya nangis saudara. Kok sampai rusak gitu? Kok sampai rusak gimana ya dokter? Ya karena kejang yang keseringan itu saudara. Padahal anak saya juga sudah konsumsi obat, tapi tetap otaknya itu rusak. Akhirnya di usia 3 tahun itu bulan berapa ya? Bulan 5, kalau nggak salah bulan 6 saudara. Bulan 6
otaknya rusak, dipotong separuh. Waktu itu saya nangis, kenapa otaknya harus dipotong kan? Terus gimana anak saya namanya manusia ya, saya mikir pasti anakku nanti jadi anak yang sudah udah nggak bisa duduk sendiri, nggak bisa jalan nanti. Nah, saya pasti bodoh, saya seperti itu karena otaknya sebelah nggak ada. Terus gimana mau hidup saya sampai seperti itu? Dan mau nggak mau saudara, saya juga harus tanda tangan pengambilan otak itu. Waktu itu nggak ada suami juga waktu itu di luar kota saudara, di luar pulau saudara. Jadi saya konsultasi sama suami, gimana ini, saya bilang gitu. Suami saya jawabannya apa saudara? Cuman gini aja, ya kamu mikir, coba kamu mikir. Kamu nggak mau anakmu dioperasi ya, konsekuensinya ya seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu operasi, ya sudah, kondisi terburuk kita terima, seperti itu. Jadi saya bingung, saya ini punya suami, tapi tidak bisa diajak konsultasi. Akhirnya saya tanda tangan, sambil nangis itu saya tanda tangan. Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan anak ini suatu saat menjadi saksimu, kalau memang Tuhan mau kehidupan kami melalui proses ini, kami berserah Tuhan. Saya sempat bilang seperti itu, kami berserah, kami percaya setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan itu pasti tergenapi indah buat kehidupan kami. Saya bilang seperti itu. Lukas 9 ayat 11 mengatakan, tetapi orang banyak mengetahui hal itu, lalu mereka pun mengikutnya. Isa menyambut mereka dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ia pun menyembuhkan banyak orang sakit yang memerlukan kesembuhan. Ayat kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kesembuhan dan keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus saja. Artinya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Bahkan Tuhan Yesus pun Dia sanggup menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Itulah sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita yang percaya kepadanya. Dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap apapun yang saat ini mungkin ada masalah, tantangan, rintangan yang dihadapi dalam keluarga maupun dalam segi hal, marilah kita datang kepada Tuhan dan berlutut di bawah kakinya. Marilah kita berdoa, bahkan membawakan semua pergumulan kita di hadapan Tuhan. Sekianlah, semoga firman Tuhan ini memberkati kita dan menguatkan kita. Dan kita juga sudah menyaksikan bagaimana kesaksian seorang perempuan yang cantik ini, di mana Tuhan memproses hidupnya, di mana Tuhan membawa dia di tempat yang punya kerikil-kerikil, tapi di situ Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Di situ Tuhan menunjukkan bahwa Dia sanggup menolong dan menyembuhkan anaknya. Sungguh sangat luar biasa kuasa Tuhan. Jadi biarlah melalui kesaksian seorang ibu ini, biarlah kita diberkati, dikuatkan, bahkan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Sekian saja tanggapan saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini kepada banyak orang supaya banyak yang mendengar dan diselamatkan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.